Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan solehah. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita sebelum mempelajari sebuah pelajaran, kita minta bacaan Al-Fatihah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah dengan wasilah Al-Fatihah agar penyakit baik itu yang sekarang masih ada di Indonesia ini, COVID, minta diusir keluar dari muka bumi ini, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kali ini kita pelajaran akidah akhlak, ya. Kalian buka halaman 69 di semester 2 ini, ya. Dengan tekun kalian belajar. Jangan banyak yang main-main, ya. Godaan dari sekarang ini banyak sekali godaannya buat kamu, ya. Walaupun godaannya banyak, tetap kita minta perlindungan kepada Allah agar kita selalu mendapatkan ilmu dari Allah, ya, untuk masa depan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, ya. Baik anakku sekalian, yaitu kita dengan pelajaran 6 kalimat thayyibah 2, ya. Nah, sesuai dengan materi kita, istighfar adalah lafal mohon ampun atas kesalahan dan dosa kita, dosa-dosa yang kita selalu lalaikan, yang selalu kita lakukan, yaitu membohongi orang tua, katanya belajar, ternyata kita tidak belajar, kita main HP, main game, ya. Lafal tersebut diucapkan dengan lisan, direnungi dalam hati, kemudian menyesali kesalahan dan dosa dengan melaksanakan kebajikan. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna dari kekurangan. Agar segala kekurangan dan dosa kita dihapus Allah, maka kita harus senantiasa mengucapkan istighfar kapan dan di mana saja, tidak hanya pada waktu setelah sholat saja, ya. Mengartikan lafal istighfar, lihat halaman 69. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tahukah kalian arti dan makna lafal istighfar yang tadi Bapak sebutkan di atas? Ya, pada semester 1 telah kita pelajari, namun sampai pada lafal astaghfirullah saja, tidak lengkap, ya. Dan pada sekarang, ya, pada semester 2 ini kita akan mempelajari makna istighfar secara lebih lengkap, secara perlafal. Arti kalimat di atas adalah sebagai berikut. Ya, lihat di halaman 70. Ya, tuh di situ ada kotak-kotaknya.
Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. La ilaha illahu, ya, yang tiada Tuhan, ya, bahasa Arabnya ilah, selain Dia, ya, selain Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Untuk masalah tata cara membacanya, sebetulnya tidak ada cara khusus dalam membaca istighfar. Bahkan dianjurkan untuk selalu beristighfar dimanapun kita berada, karena sebagai manusia kita tidak terlepas dari kekhilafan baik sengaja ataupun tidak. Mengenai bacaan istighfar, kita boleh memilih bacaan istighfar yang kita suka. Mau yang panjang silahkan, suka yang pendek-pendek juga boleh, tergantung pribadi kita masing-masing, ya, individu masing-masing. Untuk masalah waktu, memang ada hadis yang menunjukkan membaca istighfar pada waktu tertentu, dan pada waktu-waktu itu sebaiknya kita tidak boleh meninggalkan membaca istighfar. Namun ada hadis lain juga tidak membatasi waktu dan tempat dalam membaca istighfar. Yang jelas, biasakanlah tiap hari kita membaca istighfar, tiap hari tanpa istighfar, ya, tiada hari tanpa istighfar. Waktu-waktu yang hendaknya dipakai untuk memperbanyak istighfar adalah: pertama, sesudah sholat; kedua, waktu sahur; ketiga, pagi setelah sholat subuh; empat, malam setelah sholat maghrib. Untuk masalah bilangan atau berapa kali kita membaca istighfar, memang ada hadis yang membatasi sekian kali untuk bacaan istighfar tertentu. Namun karena kekhilafan kita tak bisa kita hitung, maka bacalah istighfar sebanyak mungkin sekemampuan kita. Rasulullah saja yang dipelihara dari kesalahan oleh Allah selalu beristighfar tidak kurang dari 70 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kalian, dengan Pak Malik, dengan kita semua, ya? Lanjut di B, ya, manfaatnya nih, manfaat istighfar. Di bawah ini ada kisah nyata yang pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah, yaitu kisah seorang tukang roti yang tak pernah lepas dari mengucap lafal istighfar walau sedang mengadon atau mengaduk roti sekalipun, sehingga suatu hari ada, yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala, harapan yang diinginkan selama hidupnya terkabul, yaitu bertemu dengan seorang ulama yang dikaguminya. Suatu ketika Imam Ahmad ingin menghabiskan waktu malam di dalam masjid. Namun oleh penjaga masjid itu beliau dilarang menginap di dalamnya. Sang imam berusaha membujuknya agar bisa menetap di masjid tersebut. Ternyata tetap usahanya sia-sia. Imam Ahmad berkata, "Aku akan tidur di tempat berpijaknya telapak kakiku sekarang ini." Pinta beliau kepada penjaga tadi, berharap agar tetap bisa tinggal. Benar saja, Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya tidur di tempat berpijaknya telapak kaki beliau. Si penjaga tadi kemudian pergi entah kemana meninggalkan masjid. Seorang tukang roti lewat dan melihat Imam Ahmad dalam posisi beliau sekarang ini. Ia menawari beliau untuk menginap di rumahnya. Sang imam pun menerima tawaran tersebut. Berselang kemudian, ia dan tukang roti tadi pergi meninggalkan masjid untuk menginap di rumahnya.
Setelah sampai, beliau disambut dengan penuh penghormatan. Si tuan rumah beres-beres mempersiapkan segalanya dan beliau dipersilahkan untuk beristirahat. Setelah semuanya dirasa tidak ada yang masalah, si tukang roti baik ini pun memulai aktivitas rutinnya, yaitu membuat adonan roti untuk dijual besok harinya. Lantas meninggalkan Imam Ahmad sendirian. Malam itu ada sesuatu yang tidak biasa bagi Imam Ahmad. Ia mendengar si tukang roti melafalkan sesuatu. Setelah diperhatikan, ternyata tukang roti itu beristighfar dan terus beristighfar dalam kesibukannya mengolah adonan. Waktu pun terus berlalu, namun tukang roti tadi tidak berhenti dari mengucap istighfar. Keadaannya terus seperti sebelumnya, sehingga membuat Imam Ahmad merasa takjub. Pada pagi harinya, beliau bertanya kepada tukang roti itu tentang istighfar yang diucapkan di malam hari. Tukang roti itu menjawab bahwa ia sudah melakukannya sejak lama. Setiap kali membuat adonan, ia selalu beristighfar. Imam Ahmad melanjutkan pertanyaannya, apakah engkau mendapat manfaat dari istighfar yang sering kau ucapkan? Pertanyaan ini sengaja ia tanyakan, meskipun beliau sudah tahu manfaat dan keutamaannya. Tukang roti pun menjawab, ya, demi Allah, setiap kali aku memanjatkan doa kepada Allah, ia selalu mengabulkan doaku, kecuali satu saja. Apa itu? Tanya Imam Ahmad. Tukang roti menjawab, melihat Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dengan takjub, Imam Ahmad berkata, aku adalah Ahmad bin Hambal, demi Allah, aku benar-benar didatangkan oleh Allah kepadamu. Tuh ya cerita dari tukang roti tersebut. Ya, baik anakku sekalian, nanti kita lanjutkan di pembahasan keutamaan istighfar. Ya, nanti kita lanjutkan pelajaran kalimah thayyibah 2 sampai di sini dulu. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.